Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isma Fitriani, masih membahas tentang limit fungsi trigonometri bagian kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk limit fungsi trigonometri yang tidak bisa diselesaikan langsung dengan menggunakan sifat limit. Jadi memerlukan beberapa langkah sebelumnya. Baik, di sini sudah diberikan contoh untuk yang pertama, yaitu limit untuk 1 dikurangi sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Pi per 2, kalian ingat bahwa pi adalah 180 derajat, sehingga pi per 2 adalah 90 derajat. Sebetulnya konsep limit, kalian tinggal substitusikan saja nilai x yang didekati. Berarti kita tinggal ganti x-nya dengan pi per 2 atau 90 derajat. Kita coba substitusikan, ini hasilnya adalah 1 dikurangi sin kuadrat pi per 2 dibagi cos kuadrat pi per 2. Ingat ya, pi per 2 adalah 90. Berarti kalian cari sin 90 berapa dikuadratkan. Sin 90 adalah 1 ya, 1 dikuadratkan. Dibagi cos 90 dikuadratkan. Cos 90 adalah 0 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 1, 0, 0 kuadrat juga 0. Nah, masih ingat ya, ketika menemukan 0 per 0, ini adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bukan jawaban ya. Jadi kalian harus mencari cara lain bagaimana agar hasil limit ini bukan 0 per 0. Ya. Kita tulis ulang. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar nilai limit ini tidak 0 per 0. Bagaimana caranya? Kalian ingat kembali rumus trigonometri yang sudah dipelajari baik di kelas 10 maupun 11. Ya, ingat kembali bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi kalian ingat rumus ini. Ya. Ya, kita ingat kembali rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kalian boleh mengganti A ini dengan X. Berarti di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Itu juga sama ya. Di sini kita membutuhkan 1 dikurangi sin kuadrat X. Apa jadinya kalau sin kuadrat X kita pindah ruaskan ke kanan? Berarti hasilnya adalah cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X ke sini. Ya. Artinya apa? Ketika limit ini 1 dikurangi sin kuadrat X sama ya dengan yang ini. Ya. Berarti kita bisa ganti. Sehingga bentuk limit berubah menjadi, ini kita ganti menjadi cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Habis ya? Habis, berarti hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya bukan 0 per 0, tapi 1. Baik, selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua di sini ada limit x mendekati 0 untuk 1 dikurangi cos 2x dibagi 6x kuadrat. Lagi-lagi konsep limit kalian tinggal substitusikan nilai x-nya. Coba kita ganti x-nya dengan 0 ya. Berarti di sini 1 dikurangi cos 2 kali 0. 0 ya. Cos 0 berarti. Cos 0 berapa? 1 ya. Berarti di sini kita ada peroleh 1 dikurangi 1. 0 ya. Ya. 0. Kemudian ini 6x kuadrat. X-nya kita ganti 0 juga. 0 hasilnya. Berarti ini 0 per 0 kalau kita substitusi. Ya, kalau 0 per 0 berarti kita harus cari cara lain agar nilainya tidak 0 per 0. Bagaimana? Lagi-lagi ingat kembali rumus yang sudah kalian pelajari. Apa rumus yang kalian ingat? Kita punya rumus cos 2A ya. Cos 2A. Apa rumusnya? Ada 3 ya. Kalian pilih yang ada sinnya.
Yang ada sinnya berarti dia jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, begitu ya. Ya, A ini bisa kalian ganti dengan X ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang X, kalian ganti X. Kalau Y, ganti Y, seperti itu ya. Baik, berarti di sini bisa kita ubah 1 dikurangi 2 sin kuadrat X dibagi 6x kuadrat ya. 1 dikurangi, itu ya dari soal ya, 1 dikurangi, kemudian cos 2x kita ubah dengan rumus seperti ini, 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, selanjutnya penulisan limit itu masih terus kalian munculkan ya. Terus tulis limit seperti ini ya, buka kurung dulu. Ini kalau dibuka kurung hati-hati, ini jadi dikurangi 1. Nah, ini jadi ditambah 2 sin kuadrat x, 6x kuadrat. Nah, hati-hati, 1 dikurangi 2 ini, 2 ini punya sin ya. Jadi hati-hati jangan sampai kalian mengurangi 1 dikurangi 2. Nah, itu salah besar ya. Karena 2 ini punya sin. Dia satu kesatuan, tidak boleh dikurangi dengan 1 ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ini 1 kurangi 1 habis ya. Berarti kita lanjutkan, ini jadi tinggal 2 ya, 2 sin kuadrat x ya. Ini x mendekati 0 dibagi 6x kuadrat. Kita lanjutkan, ini hasilnya adalah, nah kalian ingat kembali sifat limit yang sudah dipelajari sebelumnya. Sin kuadrat x kita pecah menjadi sin x dikali sin x, kemudian bawahnya juga kita urai. Ini masih ada 6. Nah, x kuadrat di bawah juga kita urai seperti ini. Jadi ini 2 sin kuadrat x, ini adalah 6x kuadrat. Ya, jadi kita urai. Kenapa diurai? Agar sesuai dengan sifat limit. Jadi ini hasilnya adalah 1. Ini hasilnya adalah 1 juga. Berarti hasilnya 2/6. 2/6 bisa dihanakan jadi 1/3 ini jawabannya. X mendekati 0. Lagi-lagi coba substitusikan dulu ya. X-nya kita ganti 0. Cos 0. Cos 0 1 ya. 1 dikurangi 1. 0. Tangen kuadrat 2x. X-nya kalau diganti 0 berarti jadi tangen 0. Tangen 0 juga. Jadi ini jelas 0/0 ya. Sehingga kita lakukan perubahan dulu dengan menggunakan rumus. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini, kalian ingat kembali rumus. Rumus yang sering digunakan adalah rumus cos 2x. Lagi-lagi yang kita gunakan adalah rumus cos 2x yang memuat sin. Ini ya. Jadi cos 2x adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Bagaimana di soal tidak ada 2x ya? Hanya x saja. Jadi ingat rumus ini, maka jika kita ganti cos 2x ini kita ganti dengan 6x, maka rumusnya adalah 2 sin kuadrat setengahnya dari 6x, 3x ya. Jadi 2x setengahnya dari 2x adalah x, setengah dari 6x adalah 3x. Jadi berlaku setengahnya. Bagaimana kalau hanya cos x? Maka rumus jadi 2 sin kuadrat setengah dari x. Nah, tulis saja setengah x. Gitu ya. 2x jadi x, 6x jadi 3x. X menjadi setengah x. Setengahnya. Ya. Jadi ingat rumus ini. Oke. Lanjutkan berarti limit untuk cos x kurangi 1. Cos x-nya kita ubah dulu menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x dikurangi 1. Ya, dikurangi 1 ya dari soal. Dibagi tangen kuadrat 2x. Selalu tuliskan limitnya sampai kalian mengganti x-nya atau menemukan hasil limitnya. 1 dikurangi 1 yang ujung habis, berarti tinggal min 2 sin kuadrat
setengah X dibagi tangen kuadrat 2X. Ya, tinggal kalian uraikan ya, karena di sini sudah sin dan tangen aman. Bisa kita gunakan sifat. Kita urai ini menjadi sin setengah X, sin setengah X. Pasangkan, di sini ada tangen kuadrat, tangannya diurai juga, tangen 2X, tangen 2X. Ya. Ini min 2 sin kuadrat setengah X, oke. Yang bawah tangen kuadrat 2X diurai ya. Sehingga hasilnya adalah min 2 dikali, nah ini hasilnya adalah setengah dibagi 2. Sedangkan yang ini hasilnya adalah setengah dibagi 2 juga ya. Maka hasilnya min 2 dikali 1/4 dikali 1/4. Dicoret, masih ada 2. Hasilnya min 1/8. Lanjutkan contoh yang keempat, yaitu limit X mendekati pi/4. Pi/4 ingat 45 derajat ya. Kita substitusikan dulu. X-nya kita ganti pi/4 atau 45, berarti 2 dikali 45 derajat hasilnya 90. Berarti cos 90 hasilnya 0 ya. Kita substitusikan ke sini, cos pi/4, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, 0. Berarti ini 0/0. Bentuk tak tentu. Oke. Kita ubah lagi. Ada rumus cos 2X. Yang mana rumus yang kita gunakan? Gunakan sesuai kebutuhan. Di soal tertera cos X dikurangi sin X. Berarti kalian pilih rumus cos 2X-nya yang memuat cos dan sin. Berarti kita pilih rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama yaitu cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Gitu ya. Seperti ini ya, cos kuadrat X kurangi sin kuadrat X, kalian faktorkan ya. Difaktorkan jadi apa? Jadi cos X dikurangi sin X dikali cos X ditambah sin X. Buat kalian sekawannya, dia cuma beda tambah dan kurang. Cos X dikurangi sin X ya, kita tulis ulang. Nah, lihat ada yang sama. Cos X kurangi sin X, cos X kurangi sin X sama persis. Ini habis. Atau 1 ya hasilnya, sehingga yang tersisa adalah limit X mendekati pi/4 untuk cos X plus sin X. Ya, tinggal kita substitusikan. Cos X kita ganti pi/4. Sinnya kita ganti pi/4. Pi/4 45. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Contoh nomor 5, limit X mendekati 0 untuk cos 5X kurangi cos X dibagi 2X kuadrat. Ketika kita substitusikan, ini 0 ya. 0/0 ya. Oke, 0/0. Berarti kita harus mengubah dulu rumus yang kita gunakan. Ingat, rumus cos A min cos B. Rumusnya adalah min 2 sin A tambah B bagi 2 dikali sin A dikurangi B dibagi 2. Rumusnya ini, ingat kembali. Cos min cos hasilnya adalah min 2 sin gitu ya. Baik. Ya, jadi ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0 min 2 sin 5X ditambah X dibagi 2 dikali sin 5X dikurangi X
dibagi 2. 2x kuadrat ya. Min 2. Oke, 5x tambah x, 6x bagi 2. Akan menjadi sin 3x. 5x kurangi x, 4x bagi 2. 4x bagi 2, 2x per 2x kuadrat. Ini 2-nya boleh habis ya, sehingga ya sudah sin semua, kalian tinggal urai saja ya, pasangkan ini dengan x ya, si x kuadrat ini kita urai x kali x gitu, sehingga ini hasilnya adalah 3 ya, ini hasilnya adalah 2. Oh ya, hati-hati, ini ada minnya ya, belum hilang ya, jadi hasilnya adalah min 6. Kita lanjutkan, masih ada beberapa contoh lagi. Nomor 6 ya, limit x mendekati 0. Substitusikan dulu x nya, ini cos 0 1 ya, ini jadi 1 dikurangi 2, ini jadi 1 ya, cos 0 kan 1, 0 ya, 0, ini juga 0. Baik, kemungkinannya adalah si cos 2x yang kita ubah ya, karena kita punya rumus cos 2a, sehingga ini kita ubah menjadi 1 min 2 cos x ditambah, oke, rumus cos 2x ini karena ada 3 rumus ya, kita pilih yang memuat cos ya, kali ini pilih yang memuat cos. Kenapa? Karena di soal ada cos x ya, muncul cos x, jadi ubah dengan rumus yang memuat cos x. Apa rumusnya? 2 cos kuadrat x dikurangi 1, ini rumusnya ya. Kita buka kurungnya dulu, ini jadi 1 dikurangi 2 cos x ditambah 2 cos kuadrat x min 1, seperti ini. 1 di depan dengan belakang dikurangi 1 habis, berarti tinggal min 2 cos x plus 2 cos kuadrat x. Kita lihat ada yang sama. Di atas ada 2 cos x, di sini juga 2 cos x ya, walaupun ini kuadrat, berarti bisa kita faktorkan menjadi 2 cos x, atau boleh min di sini dikali 1 gitu ya, 1 dikurangi cos x. Kalau bingung atau ragu, coba kalikan min 2 cos x kali 1, min 2 cos x ya, sesuai min 2 cos x dikali min cos x plus 2 cos kuadrat x, sesuai ya. Baik, seperti itu. Ini masih x kuadrat, maka hasilnya adalah, oh belum ya, masih belum, ini masih cos, hati-hati. Jadi kalau sudah berubah jadi sin atau tangen baru ya, ini masih cos. 1 dikurangi cos x, 1 kurangi cos x, kita ubah lagi, cos x nya kita ubah dengan menggunakan cos 2a ya, gunakan yang ada sinnya, dia jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x yang itu ya, dibagi x kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2 cos x. Ini kalau kita buka kurung, dia 1 kurangi 1 habis, ini min 2 nya jadi plus ya, jadi 2 sin kuadrat setengah x per
X kuadrat. Ya, sudah kelihatan nih ya. Jadi kalau sudah muncul sin, itu sudah mulai aman ya. Tinggal kita pasangkan 2, sinnya kita urai jadi setengah X. Seperti ini, pasangkan dengan X kuadrat di bawah, X kuadrat, seperti itu. Ini hasilnya setengah, ini juga hasilnya setengah. Bagaimana dengan cos X nya? Kalian tinggal substitusikan saja X nya. Jadi hasilnya min 2 cos 0 dikali 2 dikali setengah, ya, hasil dari ini setengah dikali lagi dengan setengah. Cos 0 itu 1 ya, 1. Ini boleh coret, ini juga bisa. Cos 0 1, maka hasilnya min 1. Terakhir, ini bentuknya seperti ini. X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4X plus 4 dibagi 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 2. Kita substitusikan dulu X nya, maka hasilnya 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2 8, 4 kurangi 8 tambah 4, habis 0 ya, 0. Kalau kita substitusikan di bawah, maka 2 kurangi 2 0, berarti cos 0 ya. Cos 0, 1 dikuadratkan 1. 1 kurangi 1, 0 juga. 0 per 0. Bagaimana dengan bentuk seperti ini? Untuk X mendekati 2, sini tertulis X min 2. Ini yang membuat dia 0 per 0. Jadi sebisa mungkin munculkan si pembuat 0-nya, X min 2. Nah ini, X kuadrat min 4X plus 4 di atas. Sebisa mungkin kalian ubah, kalian faktorkan agar muncul X min 2. X kuadrat min 4X difaktorkan menjadi, masih ingat ya cara memfaktorkan? Nah, tulis dulu seperti ini caranya. Kalian hitung berapa dan berapa, 2 angka yang akan kita simpan di sini, di samping XX ini. Berapa dan berapa 2 angka? Jika dikalikan hasilnya 4, ya, jika dikalikan hasilnya 4, jika dijumlahkan hasilnya min 4 nih. Ya, dikalikan yang ujung kanan, ditambahkan yang tengah. Berapa hasilnya? Min 2 dan min 2. Ya, min 2 dikali min 2 4. Min 2 tambah min 2 hasilnya min 4. Oke. 1 min cos kuadrat X min 2. Kalau sudah seperti ini, berarti pembuat nolnya adalah X min 2. Ini limitnya kalian bisa ubah menjadi X min 2 mendekati 0. Seperti itu ya. Ini X min 2, X min 2, 1 dikurangi cos kuadrat X min 2. Berarti ini boleh kalian ubah menjadi Y misalnya. X min 2 nya kalian ganti supaya tidak pusing nih, jadi Y kali Y 1 dikurangi cos kuadrat Y, begitu. Nah, kelihatan di sini 1 dikurangi cos kuadrat. 1 dikurangi cos kuadrat ini sama dengan sin kuadrat ya. Ya, dari rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Sehingga jika kita pindah ruaskan si cos ke sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, gitu ya. 1 kurangi cos kuadrat A hasilnya sin kuadrat A. Nah, di sini kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, Y kali Y ini berubah jadi sin kuadrat Y. Kali limit Y mendekati 0, ya uraikan ya. Ini sin Y, ini sin Y. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 1.
Demikian penjelasan pada kali ini. Untuk memahami lebih dalam lagi, boleh diulas kembali videonya dari awal dan lebih sering lagi berlatih soal-soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.